warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Erika Sembiring. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori pertama LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan nomor peserta 20199606856 dan nomor pokok mahasiswa 712205910058. Saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja lapangan di Satuan Pendidikan SMP Swasta Gusti Wijaya di kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. Model pembelajaran yang saya gunakan problem based learning dan perpaduan pendekatan saintifik dan tipek. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Iya, baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dengan rapi, berdoa dengan menghadap Tuhan dengan baik. Ya, ketua kelas silakan pimpin doanya. Doa selesai. Iya. Pertemuan hari ini siapa yang tidak hadir temannya? Sekretaris. Disuarakan di sana. Ada 5 Bu yang ada. Iya. Ada Siti, Elisa, Reja Alfiansa, Firas, dan Nova. Iya. Nah, semoga di pertemuan selanjutnya kelima temanku ini dapat berkumpul dengan kita kembali dan dapat sehat kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan. Ya, bernyanyi dengan baik. Keluarkan suaranya, ikuti iramanya. Silakan berdiri semuanya, Nak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cerpen. Ada yang masih ingat, Nak? Mengenai apa itu cerpen? Coba angkat tangannya. Iya. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang berupa cerita pendek yang biasanya berisi tentang cerita fiksi dan fantasi. Iya, beri tepuk tangan untuk Ida. Di dalam materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ciri-ciri cerpen. Ada yang masih ingat apa ciri cerpen? Iya, angkat tangan Dika. Ciri-ciri cerpen terfokus pada satu tokoh, cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki punca masalah, terdapat solusi atau penyelesaian masalah, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuannya. Alurnya yang singkat membuat cerpen tak memiliki. Nah, masih ingat ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar kita. Yang pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, setelah kalian menganalisis dan menelaah struktur dan kebahasaan, kita akan menyajikan atau mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam cerita pendek dengan aspek pengalaman memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur teks cerita pendek. Kalian mampu menganalisis ya struktur kebahasaan teks cerita pendek. Yang kedua, kalian mampu menelaah ya bagaimana kaidah kebahasaan
mengenai teks cerpen tersebut apa-apa saja, yaitu kelompok 2. Struktur teks cerpen terdapat orientasi, komplikasi, evaluasi, rangkaian peristiwa, dan juga kode. Iya, tepuk tangan untuk Bintia. Nah, dari struktur yang dibacakan Bintia tadi, ada yang tahu apa itu orientasi? Iya, Bangga. Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita. Orientasi ini berkaitan dengan waktu, suasana, tempat yang ada pada cerita pendek hal ini. Iya, beri tepuk tangan untuk Bangga. Setelah orientasi, ada yang disebut dengan rangkaian peristiwa. Ada yang tahu angkat tangan? Iya, Alia, kelompok 3. Rangkaian peristiwa yaitu rangkaian yang berisi kisah terjadi melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Iya, beri tepuk tangan untuk Alia. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Angkat tangan yang bisa. Iya, kelompok 1, Vina. Komplikasi yaitu urutan kejadian secara sebelum dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di bagian ini yang menggambarkan plot cerita. Iya, adanya masalah. Tepuk tangan untuk Vina. Nah, setelah komplikasi ada yang disebut dengan resolusi. Ada yang tahu angkat tangan? Iya, Indah. Resolusi bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Iya, adanya solusi. Tepuk tangan untuk Indah. Nah, bagian terakhir, koda. Ada yang tahu? Iya, Bangga. Koda merupakan nilai pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Iya, pesan moral. Tepuk tangan untuk Bangga. Nah, bagus ya, masih fresh. Tetap semangat seperti ini belajarnya ya, Nak ya. Nah, setelah itu ada kaidah kebahasaan teks cerpen. Ada yang tahu? Kata keterangan, kalimat langsung dan tidak langsung, gaya bahasa bersifat konotasi, penggunaan bahasa tidak baku, menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Iya, beri tepuk tangan untuk Indah. Oke, nah, Ibu akan paparkan satu video mengenai teks cerita pendek ya kepada kalian. Silahkan didengar dan diperhatikan. Nanti Ibu akan tanya terkait apa isi teks cerpen tersebut. Perhatikan ya. Yang berjudul Arti Kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengalami tentang apa yang kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku datang yang mencoba dengan berbagai cara. Ada yang membawa orang kecil, hingga menginginkan untuk mengejar. Jom, ada yang berkata, di masyarakat kesedihan saat ujian berlangsung. Ini boleh juga dicampur dengan komentar tentang kecil dari pada saat itu, aku akan mencapai keselamatan ujian matematika di sekitar bulan setelah menerima dari kelas, lalu motivasi menemukan bahwa aku naik kelas. Saat aku membawa laptop, aku melihat nilai pelajaran matematika sekitar 40. Mendapat nilai yang kurang memuaskan 3 hal kurang dari rata-rata. Saat itu, aku merenung. Oke, sudah disajikan? Sudah dilihat videonya? Oke. Ada yang bisa memaparkan kira-kira isi dari cerpen tersebut tentang apa? Iya, ayo Bintia, kelompok 2. Isi dari contoh video cerpen tersebut menceritakan tentang kejujuran. Kejujuran mengenai Mengenai hal ujian, lalu menyampaikan
Iya, beri tepuk tangan untuk Bintia. Ada lagi yang lain yang bisa menjelaskan atau memaparkan isi dari teks video yang tadi? Iya. Beri tepuk tangan untuk temanmu. Berdasarkan video yang tadi sudah kita tonton, ya, sudah kalian kemukakan juga isi dari teks cerpennya. Bahwasannya jujur lebih baik daripada tidak jujur. Tidak jujur. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan bagikan kalian LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kalian kerjakan dengan teliti, dengan baik beserta dengan kelompokmu. Jadi bekerja samalah dengan kelompokmu, buat kreativitas sebaik mungkin. Paham? Silakan kerjakan ya. Ada yang bisa dibantu, nak? Aman? Kerjakan dengan teliti ya. Kelompok 2 ada yang bisa dibantu? Iya, jadi nanti kamu ceritakan bagian koda termasuk strukturnya yang mana, lalu alasannya kenapa koda itu dikatakan itu koda. Ya, kan ada alasannya ya. Kelompok 5 ada yang bisa dibantu? Ada? Mana? Enggak, ini memang besar. Ya, sudah selesai. Oke. Kelompok 3 ada yang bisa dibantu? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Anggotanya yaitu Atika Fitri, Melvi, Hasya, dan Farisa. Beserta saya Indah. Hasil dari kerja kami yaitu 1. Struktur cerpen pada pohon keramat. Isi cerpen: di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung beser. Tentang orientasi, alasannya karena memperkenalkan gunung beser. Yang kedua ada kerangka peristiwa. Di isi cerpen, Centeng-Centeng memang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum di bawah angin ke sekitar gunung. Alasannya karena menceritakan tokoh utama. Ketiga ada konflik. Gunung beser cahaya siang malam, sinar matahari memantul dari bangunan-bangunan di daerah-daerah kering. Malam bercahaya oleh semarak listriknya. Penduduk kampung termasuk saya menyebut kemajuan itu. Mereka termasuk saya tidak menyadari bahwa di kampung semakin terdengar adanya perkelahian bertani. Alasannya karena munculnya permasalahan karena adanya pembangunan di gunung beser.
bencana akan lebih sering menimpa kita. Alasannya karena terdapat penjelasan masalah serta amanat dari isi cerita tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Ida. Lagi. Saya Lambang, saya dari kelompok 3 menyampaikan bahwa tadi si Indah menurutnya sudah bagus, tapi dia lupa apa alasannya. Ini orientasi itu cerita yang termasuk orientasi itu tidak ada alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini menceritakan struktur pohon keramat. Nama saya Reja Lambang dari kelompok 3. Nama kelompoknya Rupiah, Alia, Bumi, Ica, Tasya, Nurul, Teman-temannya. Saya ingin menceritakan struktur pohon keramat. Yang bagian orientasi di sebelah barat, kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut Gunung Barangkali. Tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi menurut kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Cerita tersebut termasuk struktur orientasi. Alasannya karena berisi pembukaan dari Gunung Beser. Paragraf 2. Rangkaian peristiwa saat penduduk Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh melawan Belanda yang berjuang sendirian tanpa pasukan yang bernama Jaya Sakti. Karena cerita itu dipercaya keangkerannya, tidak seorang pun berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Para pencari kayu bakar dan penyambi rumput hanya berani sampai di kaki Gunung Beser. Cerita tersebut termasuk rangkaian peristiwa. Alasannya karena menceritakan. Saya Dindia, saya dari kelompok 2. Saya ingin memberi sedikit kritikan kepada Reja Lambang dari kelompok 3. Saya ingin memberitahukan Reja bacanya sudah bagus, cuman agak terbata-bata sedikit. Iya, ya. Iya, beri tepuk tangan untuk Dindia. Ada lagi yang ingin memberikan kritikannya? Tidak, ayo dilanjut kelompok 2 presentasi, ayo. Iya. Saya Dindia, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teks cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Dan juga terdapat struktur teks di dalam cerpen yang akan saya bacakan, yang dikerjakan oleh kelompok saya, Dindia, Anissa, Bangga, Aditya, Emraihan Ibra, dan juga Muhammad. Orientasi. Cerita. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut Gunung Barangkali. Tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit, tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Alasannya memperkenalkan suatu daerah yaitu Gunung Beser. Rangkaian peristiwa. Saat penduduk Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan Belanda yang berjuang sendiri tanpa pasukan bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan pada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun dipelihara dan
Karina ini dari kelompok 1 ingin menyampaikan ujian pada kelompok 2. Cara berbicaranya sudah bagus dan nadanya juga sudah kelihatan seperti membaca cerita. Iya, beri tepuk tangan untuk Karina. Selanjutnya kelompok 1, presentasikan hasilnya. Saya Gesya dari kelompok 1 yang beranggotakan Gesya, Karina, Adro, Pina, Maisara, Bagas Piono. Dan di sini saya ingin menelah struktur dari isi cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Orientasi. Di sebelah barat kampung ada yang tidak begitu besar, disebut gunung barangkali. Tidak tepat karena areanya terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar, Beser. Alasan ini disebut orientasi dikarenakan perkenalan suatu daerah yaitu gunung besar yang menceritakan pembangunan Beser, menceritakan pembangunan baru di kaki pegunungan Gunung Beser. Rangkaian peristiwa. Saat mereka termaksud saya tidak menyadari bahwa di kampung semakin terdengar berita adanya perkelahian gara-gara berebut air. Para remaja putus sekolah kebingungan mencari kerja karena mengarah lahan pertanian yang semakin tidak subur. Itu terasa indah. Alasan ini disebut komplikasi karena munculnya permasalahan karena adanya pembangunan di bawah kaki Gunung Beser, munculnya masalah musim kemarau dan banjir. Resolusi. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Dan untuk kodanya sendiri, pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 5 beri tanggapannya untuk kelompok 1. Saya Ina dari kelompok 5 ingin memberi ujian dan juga kritikan dari kelompok 5 untuk kelompok 1 Indonesia. Suaranya cukup jelas tetapi bacanya dibaca-baca. Iya. Jadi agar tidak terjadi miskonsepsi di antara kita pada pembelajaran kita hari ini mengenai struktur teks cerpen. Ya, di mana struktur teks cerpen tadi sudah dijelaskan oleh beberapa temanmu, sudah dipaparkan oleh beberapa teman-temanmu. Yang pertama adalah orientasi, ya, yaitu pengenalan. Adanya pengenalan pada tokoh, pada tempat, pada desa, pada sesuatu di dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini semua kisah, serangkaian kisah-kisah yang ada pada cerpen tersebut. Lalu ada komplikasi. Nah, apa itu komplikasi? Munculnya suatu masalah. Ya, munculnya suatu masalah di dalam cerita tersebut. Setelah komplikasi adanya resolusi, artinya penyelesaian. Ya, setelah ada masalah muncullah solusi, itulah dia resolusi. Nah, terakhir ada koda. Apa itu koda? Amanat atau pesan yang dapat kita tarik dari cerita tersebut. Ya, setelah itu ada kebahasaan cerita pendek. Tadi temanmu Indah juga sudah membacakan. Ya, diantaranya ada kata sifat, ada kata keterangan, kalimat langsung dan tidak langsung. Ada gaya bahasa, ada penggunaan bahasa tidak baku dan menggunakan bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Nah, dan hari ini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kamu dapatkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Coba angkat tangan. Iya, Indah dulu. Dari pembelajaran kali ini saya dapat mengambil bahwasanya saya bisa belajar banyak tentang pembahasaan cerita pendek, strukturnya dan menelaah dan menganalisasi semua cerita pendek. Iya, beri tepuk tangan untuk Indah. Selanjutnya ada Indonesia dari kelompok 1 untuk menyimpulkan.
Dari pembelajaran hari ini kita lebih leluas tahu bagaimana cara yang baik untuk menelaah struktur cerpen. Ya, menelaah struktur cerpen. Nah, beri tepuk tangan untuk Gracia dan Indah yang sudah melakukan ini. Nah, dari kegiatan hari ini saya mau merefleksi dulu. Ada atau tidak kendala yang kalian temukan pada saat pembelajaran teks cerpen ini? Ada atau tidak kendala yang kalian temukan pada teks cerpen ini? Ada? Iya. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menarik? Iya. Apa yang bisa kamu temukan tadi nak selain yang dibicarakan temanmu? Yang pertama kamu menemukan apa? Mampu apa nak? Lalu dipresentasikan ya. Mari Bang. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya rasa sudah semangatnya sudah luar biasa ya, sudah mulai aktif semua. Untuk pembelajaran yang akan datang kita akan masuk pada pembelajaran mengenai teks tanggapan. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum aktif, silahkan dicontoh temanmu yang sudah aktif ya. Berkembanglah menjadi pribadi yang lebih aktif lagi. Ya. Untuk